Syekh Siti Jenar atau dikenal dengan sebutan Lemah Abang memiliki nama asli Syekh Sidi Junar. Adalah tokoh sufi asal Persia dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Demak. Dia juga dikenal dengan nama Sunan Jepara Siti Brit atau Syekh Lemah Abang. Nama kecil dari Syekh Siti Jenar adalah Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Sosok Siti Jenar menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Jawa. Bahkan misteri kematian dan pemikirannya dikenal di berbagai penjuru negeri ini. Ada yang mengatakan ajaran Siti Jenar menyesatkan bagi kehidupan masyarakat Jawa, sehingga beliau dibunuh oleh para wali yang lainnya. Misteri kematian Syekh Siti Jenar tidak kunjung selesai sampai pada mulut ke mulut masyarakat Jawa saja, akan tetapi meluas di lingkungan keagamaan di Nusantara. Asal-usul serta kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti karena ada banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya dan akhir hayatnya. Demikian pula dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia disemayamkan untuk yang terakhir kalinya. Bahkan Tuan Guru Pekri Juliansah menegaskan makam Syekh Siti Jenar ada di puncak Gunung Dempu, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dalam mitologi budaya sejarah jagat Besemah, beliau dikenal dengan nama Puyang Ngawak Raje Nyawe. Sementara yang lain menganggapnya sebagai seorang intelek yang telah memperoleh esensi Islam. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Syekh Siti Jenar menurut Kiai Haji Sahibul Faraji Al-Rabani memiliki nama asli Said Hasan Ali Al-Husaini, dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Pada saat berdakwah di Caruban, sebelah tenggara Cirebon, beliau mendapat beberapa julukan Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, dan lainnya yang belum kita ketahui. Berikut beberapa julukan dari Syekh Siti Jenar. Yang pertama, julukan Syekh Siti Jenar. Ada beberapa asumsi mengenai julukan ini yang diambil dari kata menurut beberapa bahasa. Syekh berasal dari bahasa Arab, adalah sebuah gelar bagi seorang ahli atau pemimpin atau tetua dalam lingkungan muslim. Siti dalam bahasa Jawa berarti tanah. Namun ada yang berasumsi kata Siti berasal dari kata Said, berarti tuanku atau junjunganku. Jenar dalam bahasa Indonesia berarti merah, dalam bahasa Jawa berarti kuning kemerahan. Dan ada pula yang berasumsi dari bahasa Arab, Jinar, dengan tafsiran selalu membara seperti api. Namun ada yang memudahkan dengan menganggap hayalan yang terbakar dari kata jin atau goib. Nar adalah api. Bahkan ada pula yang menghubungkan dengan kata jenar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kata jenar disebutkan untuk sebuah binatang cacing dengan ukuran sangat besar. Julukan yang kedua, Sunan Jepara. Gelar ini muncul karena kedudukan Siti Jenar sebagai seorang sunan yang tinggal di Kadipaten Jepara. Julukan yang ketiga, Syekh Lemah Abang atau Lemah Brit. Sebutan ini diberikan masyarakat Jepara karena ia tinggal di dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling. Lemah Brit dalam bahasa Jawa berarti tanah yang berwarna merah. Adapun cerita kematian Siti Jenar ada 6 versi. Versi kematian yang pertama, Syekh Siti Jenar mangkat
akibat dihukum mati oleh Sultan Demak Raden Patah atas persetujuan Dewan Wali yang dipimpin Sunan Bonang yang bertindak sebagai algojo, dan pelaksana hukuman dilakukan Sunan Kalijaga. Eksekusi ini berlangsung di alun-alun Kesultanan Demak. Versi yang kedua, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Pelaksanaan hukuman atau algojonya tidak lain adalah Sunan Gunung Jati sendiri dengan tempat eksekusi di Masjid Cipta Rasa, Cirebon. Versi yang ketiga, Syekh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri, dan algojo pelaksana hukuman mati tersebut adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijaga. Versi kematian yang keempat dikisahkan dalam Babat Demak menyebut Syekh Siti Jenar wafat karena vonis hukuman mati yang dijatuhkan Sunan Giri sendiri. Menurut Babat ini, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri, melainkan karena dibunuh Sunan Giri. Versi cerita kematian yang kelima tercatat dalam serat Negara Kartabumi yang disunting oleh Rahman Salendra Ningrat. Disebutkan vonis hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar dijatuhkan Sunan Gunung Jati, sedangkan yang menjalankan eksekusi atau algojonya adalah Sunan Kudus. Versi cerita kematian yang keenam, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Pada saat hukuman harus dilaksanakan, para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk melaksanakan eksekusi. Akan tetapi kemudian para anggota Wali Songo tidak jadi melaksanakan hukuman tersebut karena Syekh Siti Jenar justru memilih kematiannya sendiri dengan memohon kepada Allah agar wafatnya tanpa harus dihukum oleh pihak sultan dan para sunan. Sekaligus Syekh Siti Jenar menempuh jalan kematiannya sendiri yang sudah ditetapkan oleh Allah. Konon saat menjalani hukuman mati, Syekh Siti Jenar tidak langsung meninggal dunia. Menurut kisah rakyat, Syekh Siti Jenar saat menjalani hukuman mati, Syekh Siti Jenar tidak langsung meninggal dunia. Menurut kisah rakyat, Syekh Siti Jenar sempat 4 kali hidup mati setelah keris Ki Kantanaga menghujam tubuhnya. Sebelum wafat, Syekh Siti Jenar sempat berpesan kepada para dewan wali atau wali songo bahwa kelak pada suatu zaman akan ada kebo bule mata kucing naik dari laut. Itulah menjadi tanda musibah kepada anak cucu masyarakat Indonesia. Ajaran Siti Jenar mempunyai efek khusus yang kita anggap sebagai insiden di antara pemuka-pemuka agama Islam pada abad ke-16 Masehi. Sebab ketika itu lambat laun banyak orang-orang yang mengaji tasawuf mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar, misalnya perihal ilmu bedanya antara kaula dan gusti dan tunggalnya kaula dan gusti. Pengakuan Syekh Siti Jenar yang menganggap dirinya menyatu dengan Tuhan membuat Wali Songo di Jawa menggelar sidang menyikapi ajaran Syekh Siti Jenar tersebut. Dalam sidang tersebut, 9 wali sepakat menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar saat itu pun menyetujui putusan tersebut dan meminta agar hukuman segera dilaksanakan. Saat itu, berdasarkan kesepakatan para wali, yang bertindak sebagai algojo adalah Sunan Kudus dengan keris Ki Kantanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Eksekusi mati terhadap Syekh Siti Jenar berlangsung di halaman Masjid Agung Cirebon secara terbuka sehingga semua masyarakat dapat menyaksikan eksekusi tersebut. Sebelum eksekusi berlangsung, sempat ada kejadian mencengangkan, yakni saat keris Ki Kantanaga dihujamkan ke tubuh Syekh Siti Jenar, terdengar suara keras seperti beradunya kedua besi yang sangat besar. Lalu para wali saling tersenyum sambil berkata,
Masa ada Allah seperti